Ibraninya. Kan ini bahasa Indonesianya nih. Ini bahasa Indonesianya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, kosakata roh kebenaran ini kita ambil aja. Siapa yang dimaksud? Nih, roh kebenaran. Kita kembalikan ke kitab Anda pakai teks asli Ibraninya. Nih, Ibrani. Roh kebenaran itu adalah roh Ahmad. Nah, roh Ahmad. Makanya begini saya tanya Ustadz, sejak kapan Muhammad itu berarti kebenaran? Yang terpuji kan Hamada itu kan yang terpuji. Ya, Muhammad itu yang terpuji. Ya, betul. Yang terpuji. Kalau roh Ahmad, roh Ahmad itu bukan yang terpuji. Bukan. Tapi roh Ahmad memang diterjemahkan, makanya nama dia. Itu namanya. Ya, terserah. Itu Ibraninya. Coba Anda ke bahasa Ibrani. Anda belajar bahasa Ibrani. Apakah roh Ahmad itu nama? Nah, terus apa yang dimaksud Ahmad? Ahmad itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, ya kebenaran. Nah, makanya kalau diterjemahkan lagi ke bahasa Arab, hendakkan kebenaran. Coba terjemahkan ke bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab, namanya Ahmad, gitu. Nah, bukan. Coba Ustaz, terjemahkan ke bahasa Arab, tidak pernah itu. Ini terjemahan bahasa Arabnya. Nih. Tuh. Terjemahan bahasa Arabnya. Namanya Ahmad. Bukan yang kebenaran itu, Bang. Kebenaran ini. Kebenaran itu. Betul. Roh kebenaran terjemahkan ke Arab. Roh kebenaran diterjemahkan ke Arab, maksudnya. Gitu. Oh, roh kebenaran diterjemahkan ke Arab. Buat apa? Ya kan dari nama katakan Ustaz tadi katakan roh Ahmad itu dari roh kebenaran, sementara menghubungkan dengan nama Muhammad, sementara Hamada itu kan yang terpuji, bukan Terpuji, betul. Ya Ahmada itu juga terpuji, Pak. Nggak tahu Anda, Ahmad itu juga terpuji. Iya. Dari kata Hamada itu kan terpuji. Iya, Hamada. Bukan Hamada itu kata mustarok. Mustarok itu apa maksudnya? Satu kata mempunyai beberapa arti. Bukan kebenaran artinya. Ya iya, kebenaran itu lain. Artinya bisa kebenaran. Artinya bisa apa? Bisa yang terpuji. Ya, gitu. Itu kosakata Hamada. Dia mustarok. Bisa kebenaran, bisa terpuji, tergantung kalimatnya. Itu bahasa Arab. Saya pernah temukan itu berarti kebenaran kalau ya arti itu. Tetapi yang saya lihat itu artinya yang terpuji. Memang. Makanya saya katakan kalau dari pernyataan Ustadz ini menghubungkan dengan Yohanes 16:13 tadi itu enggak ada. Ini aja, Pak. Ya. Ini aja. Nggak usah susah-susah. Bible Anda ini kan juga ada, ya. Bible Anda ini juga ada bahasa Arabnya. Nih, ya. Nih. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Apa bahasa Arabnya? Ya. Nih. Zalika ruhul haq. Ruh yang benar, ruhul haq. Siapa ruhul haq yang dimaksud? Nih, kalau kita merujuk ke Al-Qur'an ya, yang hak itu siapa nih? Ruhul haq yang dimaksud. Tetap kena Anda dalam bahasa Arab nih. Bentar. Saya bukakan bahasa Arabnya. Nih. Bentar. Oke, tuh. Inna arsalna kabil haq. Ini yang dimaksud hak di sini siapa? Sesungguhnya kami telah mengutusmu. Siapa yang hak?
enggak ada di situ Ruhul hak itu. Kalau di situ Nabi Muhammad. enggak, Kan enggak, hak enggak, yang ruhul hak tadi kan. enggak ada merujuk ke Muhammad di situ loh. Ya teman-temannya, ini al-haq ya, sama dengan kitabnya kan gitu. Enggak ada. Dzalika ruhul haq kan gitu ya. Itu kebenaran Ruhul itu haq. bukan merujuk ke kebenaran, bukan merujuk ke Roh Muhammad. kebenaran. Roh kebenaran. Siapa yang dimaksud roh kebenaran oleh Al-Qur'an? Nih, inna arsalna kabil haq. Sesungguhnya kami telah mengutusmu. Siapa yang hak? Nabi Di situ Muhammad. enggak ada kata, Dengan enggak ada kata Muhammad dengan di situ apa? dong. Dengan hak, Enggak ada dengan hak, Hamada, dengan enggak ada kebenaran. Hamada di situ. Tuh, ayo. Gini dong, enggak ada kata Hamada di situ, Muhammad. Ya memang di sini memang tidak di dalam Bible bahasa Arabnya juga memang tidak ada kata hamada. Yang ada Makanya, kata ruhul hak. Itu kebenaran. Yang ada kata bukan- hamada itu yang kebenaran, yang ada kata bukan Ahmad roh Muhammad. kebenaran itu, Pak. Roh Ahmad yang kebenaran itu bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan Yesus. Nah makanya saya katakan bagaimana menghubungkannya dengan Muhammad yang artinya terpuji. Ya sudah, kalau Yesus berbahasa Ibrani, kita terjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Ibrani. Nih, Yesus mengatakan roh terjemahkanlah itu. kebenaran. Terjemahkanlah itu roh kebenaran itu ke dalam bahasa Arab. Tidak akan pernah ketemu menjadi Muhammad. Nih, kalaunya bahasa Arabnya ruhul hak. Bahasa Iya, itu Ibraninya roh kebenaran. ya Itu itu bukan kata bahasa Muhammad. bahasa bahasa Ibraninya roh Ahmad. Memang. Gimana mau bikin Kok kayak kata gimana? Muhammadnya? Yang dalam bahasa Arab Roh itu di mana Ahmad. kata Muhammad? Roh Ahmad tuh. Ya, yang Roh Ahmad. Al-Quran yang bahasa Arab yang Anda tunjukkan tadi mana kata Muhammad di situ? Oh, kata Muhammad. Kita kan mengambil di sini tadi yang hak bil hak. Yang mana Anda kan Muhammad di situ? Baik. Nih, makanya perhatikan ini ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Yang Arab bukan itu, Bunga. Iya, yang Arab. Yohanes 16 ya. Yohanes 16. Ya. Nomor 13. Di sini kan roh kebenaran. Terjemahkan kata Anda roh kebenaran ini ke dalam bahasa Arab kan? Iya, tetap kebenaran juga di Arab. Ya sudah, nih saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab nih. Nih saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Bahasa Arabnya ruhul hak. Ruhul hak. Siapa yang dimaksud ruhul hak? Apakah Nabi Muhammad itu ruhul hak? Maka kita buka Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalna kabil hak. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan hak. Nabi Muhammad juga yang dimaksud. Ya, dalam kata ini, dalam bahasa Arab Nabi ini mana Muhammad Muhammad juga yang ini? dimaksud, Bang. Mana kata Muhammad itu dalam bahasa Arab ini, Bang? Gitu, Mau Anda pertanyaan saya terjemahkan gitu. mau Anda terjemahkan ke dalam bahasa Arab kek, mau ke bahasa Ibrani kek, yang dimaksud Yesus roh kebenaran, tetap aja Nabi Muhammad juga. Tidak pernah ketemu. Aduh, Begini aja, Bang. Saya udah terjemahkan kedua-duanya loh, ya teman-temannya. Kedua-duanya Iya. udah saya terjemahkan. Sama-sama. Tadi saya bawakan dari bahasanya Yesus, Ibrani, Roh Ahmad. Bapaknya nggak mau terima Ibrani. Saya katanya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya terjemahkan ke bahasa Arab, ya, Ruhul Hak. Siapa yang dimaksud Ruhul Hak? Ternyata Tetap Nabi Muhammad. kebenaran. Sama. Tidak pernah merujuk kepada Muhammad. Iya, sama gitu. Nggak mau bahasa Iya. Ibrani, mau bahasa Arab, dia roh kebenaran itu tetap merujuk ke Nabi Muhammad. Memang ya betul-betul ya teman-teman. Ya, Ya terserah Anda, Pak. Ya, Ya, Anda mau terserah juga. mau Terserah. mengingkari Yesus, silahkan. Mau ingkar terhadap kitab Anda, silahkan. Saya nggak maksa. Saya hanya Ya, menyampaikan sama-sama. gitu. yang artinya kalau penjelasan abang ini enggak pernah sinkron menurut saya, karena Itu. dari data Oh, yang Anda penjelasan sampaikan, saya akan sinkron, Pak, bagi orang yang berpikir gitu. Kalau orang yang nggak mau mikir, memang dia nggak akan sinkron.
Konslet otaknya memang mikirin. Karena satu kata diterjemahkan sudah berapa kali dibolak-balik, tidak akan pernah ketemu menjadi nama Muhammad. Kan yang narasi Bang Ustadz itu Nabi Muhammad dalam Alkitab, sementara tidak ada merujukan Nabi di situ, tidak ada nama Muhammad pun tidak ada diketemukan. Apanya Pak, nama Muhammad apa? Kitab Anda itu kan pakai bahasa Yunani dan Ibrani, Iya, betul nggak? aku Ya tahu udah, itu, aku tahu. cari aja pakai teks aslinya. Kalau kitab Anda pakai bahasa Indonesia ya nggak ada. Ngapain? Nah, ketika dalam bahasa Ibrani roh Ahmad tadi itu bukan berarti menjadi Muhammad, itu kan namanya ya pencocok-cocokan lah istilahnya. Ya terserah Anda saja, saya udah jelaskan Pak gitu ya. Oke, tapi Turunin moderator. Terserah Anda mau ngeyel itu kitab Anda juga, mau Anda bakar sekalipun itu kitab Anda juga dan perkataan Yesus. Silahkan Anda lawan perkataan Yesus, silahkan Anda lawan kitab Anda gitu ya. Ngapain ngeyel ke saya gitu? Kan gitu. Ngapain ngeyel ke saya? Silahkan Anda ngeyel sama kitab Anda, ngeyel sama Yesus, ngeyel sama Google, langsung gitu ya. Tuh Google, silakan gitu. Kalau ngeyel sama saya, buntu Anda ya, buntu. Silahkan Anda, Google, kau salah terjemahin tuh ya. Kenapa malah merujuk ke Nabi Muhammad gitu? Gitu. Bilang aja nih sama ini pula, Yesus, kenapa kau ngomong roh kebenaran? Gitu. Proteslah Yesusnya, jangan protes saya. Aduh. Lanjut ya teman-teman. Selamat malam Bang Randy. selamat malam. Malam juga Bang. Iya. Bang Randy, Ya, malam. Selamat buka malam. dulu kameranya. Bentar ya. Iya, bentar. Yang di YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube saya ya, subscribe YouTube saya ya teman-teman. Nama YouTube-nya Album Yusuf PI gitu ya. Terima kasih. Syukron jazakallah. Assalamualaikum semuanya yang di YouTube. Kok hilang? Hilang dia. Ya udah. Sabar ya kawan-kawan. Kita naikin satu-satu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Islam Kristen, Bang. Alhamdulillah Islam, Bang. Ada yang mau Abang sampaikan? Nggak ada, Bang. Kalau gitu saya gantikan dulu ya dengan kaum Kristen biar ada tempatnya ya. Oke? Oh iya ya, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam Bang, silahkan dibuka dulu Bang kameranya. Ya, Iya, makasih Bang Randy ya. Bang Randy dari Kristen atau dari Katolik? ya kalau mau bilang Katolik, kalau bilang Kristen gitu Bang. Oh, nggak jelas gitu. Ajaran 2 Korintus nomor 2 Korintus 9 ini. Ya, begitulah Bang. Jadi menurut saya emang seperti itulah Bang ya. Karena saya udah mulai mempelajari mana yang benar Bang.
Ah, Ya, selama ini yang saya jalanin itu kok jadi seperti aneh Bang ya. Saya mengikuti kenapa anehnya menurut abang? jadi simpang siur Bang. Jadi simpang siur dalam agama Kristen banyak simpang siurnya Bang. Hah? Anda Banyak simpang. Kristen tapi Anda Kristen tapi Anda katakan Kristen simpang siur. Iya iya iya. Ya. Itulah. Terus gimana bang? Karena banyak yang kitab-kitab itu banyak yang dihilangkan Bang di Perjanjian Baru. Itu. Di Perjanjian Baru ya. Iya. Abang betul-betul seorang Kristen gitu. Kristen Bang. Oh ya udah Juga. lanjut. Kalau KTP Katolik Bang. Oh baik. Silakan lanjut bang. Di Perjanjian Baru Begitu, banyak Bang. yang hilang ya, saya tahu banyak yang hilang. Iya. Seperti nggak usah jauh-jauh, ada yang kitab yang hampir menyerupai dengan Quran Bang ya. Itu yang dilarang sama kekristenan Bang. Iya, Barnabas katanya ya. Iya betul. Di situ memang waktu itu saya pernah melihat ada sempat di teman saya tuh kitab Injil Barnabas itu tertulis ada Nabi Muhammad Bang. Betul. Namanya Ahmad. Oh. Di situ Namanya tertulis. Ahmad. Nah, betul. Kan saya pertanyakan siapa Ahmad itu kan? Berarti kan jangan-jangan ya Nabi Muhammad lah Bang. Itu Bang. Emang Ya, iya. di situ Yang dimaksud Ahmad itu memang Nabi Muhammad tadi saya tampilkan ayatnya dalam Quran. betul Bang. Nah, itulah. Dari situ saya sudah mulai merasa ragu-ragu Bang. Ragu-ragu terhadap Kristen. Iya betul Bang. Kenapa kok malah Yesus itu malah dianggap mati Bang? Yang nggak mati. Tuh. Iya, sebetulnya kan saya perasaan kok sepengetahuan saya mah Yesus itu tidak mati Bang. Sepengetahuan Tidak saya. mati. Berarti sama dengan Islam, nggak mati dia. Wa ma Ya. qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh. Dia tidak mati dia. Betul. Jadi ya begitulah Bang. Jadi saya termasuk sedih juga ya. Kok bisa seperti ini gitu ya? Kok ada sampai ada penyembahan berhala seperti itu ya kan itu dilarang Bang. Betul. Ya itu kan Betul. dilarang. Saya sepakat itu, syirik. Nggak boleh ada penyembahan berhala. Betul. Karena saya sering melakukan kunjungan ke masjid begitu Bang ya. Saya melihat di masjid-masjid seperti tidak ada gambar ataupun yang berhala-berhala itu tidak ada, Pak. Nggak boleh di masjid bang. Iya. Nggak boleh itu, memang. Bang, makanya. Memang Berhalaan itu nggak boleh. Baik gambar itulah. manusia atau gambar apapun nggak boleh gitu. Betul itu. Makanya kan saya heran, Pak. Kenapa di Kristen malah ditampilkan kayu salib semuanya dan harus mencium kayu salib tersebut, ya kan? Baru diberi tanda di dahi. Nah, itulah yang membuat saya seakan-akan seperti ragu-ragu, Bang. Gitu, Bang. Bang Randy, banyak yang tidak percaya katanya Anda seorang Kristen KW katanya. Bisa nggak mungkin abang membacakan doa Bapa kami kayak gitu atau apa gitu? Ya, Bisa nggak doa Bapa kami? Kan biar kawan-kawan Kristen di bawah mengetahui gitu. oh gitu. Nah, itu memang doa yang sesuai yang dianjurkan Yesus, Pak. Ya, Ya, kita gimana harus berdoa bunyinya? kepada Bapa lagi. Ya, Bapa kami yang berada di dalam surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah mempunyai kerajaan surga, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sah ya teman-temannya. Nanti dikira abang nyamar gitu, tuduhannya kan nyamar gitu, atau settingan Yusuf PI katanya. Terserah kau lah kan kayak gitu. Sebelumnya kan saya nggak kebetulan mengenal juga. abang gitu. Ini saya kebetulan ada cindera mata dari rekan saya dapat tasbih, Bang. Makanya saya kalungkan. Ada kalungkan di sini, Bantu Bang. hitung buat dikir. Iya. Nggak apa-apa. Itu. Jadi bagus bang, bagus, menarik kayaknya Anda itu memahami apa yang saya sampaikan kan ada datanya gitu, akurat, jelas, kan memang seperti itu. Selain hal itu, selain Ahmad tadi, menurut Anda di kekristenan itu
Ya menurut Anda kacau, janggal, apa lagi Bang? Kejanggalan itu dia untuk orang-orang yang kaum yang tidak mampu, Bang. Gimana tuh? Seperti saya, orang yang tidak mampu ya. Kalau dalam untuk kekristenan yang sebenarnya, Bang ya. Ya Pak ya, kekristenan sebenarnya kan ada Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jalalah anak gembala domba-dombaku. Dalam arti kata penginjilan, Bang. Jadi tidak memandang dia itu miskin atau kaya, Pak. Ya, mau menjadikan seorang itu jadi masuk Kristen itu tidak memandang dia itu miskin atau kaya, Pak. Sepengetahuan saya ini malah yang ditariknya malah yang kaya saja, Pak. Yakin? Kenapa kok bisa gitu? Iya, Pak. Kenapa gitu? Karena orang miskin, kalau orang miskin kan persembahannya kan tidak ada, Pak. Oh gitu. Kalau orang miskin hanya buat Ya, kan pembangunan gereja itu dari persembahan. gitu ya. Jadi yang kaya-kaya aja diambil lalu. Iya, makanya pendeta-pendetanya juga kaya, Pak. Ya, kan dapat dari persembahan, Pak, dari duit umat, Pak. Itu, Pak. Jadi seperti itu. Ya, seperti kemarin saya pada saat Natalan, ya Pak ya. Saya pada saat Natalan di rumah ini saya kosong ini, tidak ada yang orang-orang gereja yang datang, apapun nggak ada yang datang karena merasa mungkin miskin, Bang. Ya, kan? Tapi malah pada saat Lebaran malah tempat saya ini banyak makanan, Bang. Pas Lebaran lucu. Jadi perhatiannya itu kan condong itu. Saya jadi terharu, Pak. Jadi terharu dengan keislaman ini, Pak. Masih peduli kepada yang tidak mampu, Pak. Gitu. Iya. Kalau dia tidak peduli sama yang tidak mampu, itu pendusta agama Islam namanya, Bang. Ada di dalam Quran surah Al-Ma'un. Bahkan di depan saya, Pak, pernah seorang pendeta, Pak ya, dengan istri pendeta berantem, Pak. Berantem. Lagi ceramah gitu, lagi khotbah, lagi tiba-tiba berantem, saling adu argumen, marah-marahan, Pak. Kok begini? Dia sempat narik Apa saya. Apa yang dia masalahkan? Masalahkan itu seperti masalah materi, Pak. Waduh, duit lagi. Ya, itu Saya ini bingung gini, Bang Randy, sama Kristen ini selama saya belajar kan, dari dulu tuh saya belajar. Kalaunya masalah sunat sakit, itu kan di perjanjian lama tuh sakit. betul. Gak mau Kristen, katanya dalam Kristen sunat rohani, kan gitu, bukan potong kuluk. Habis itu, ya habis selain sunat tuh ada lagi yang rohani juga, banyak yang sakit-sakit. Babi yang haram jadi halal karena enak. Tuh. Iya, terus sunat nggak enak, batal sunat gitu, nggak enak, sakit. Nah, semua perjanjian lama tuh semuanya udah batal gitu, kecuali satu, perpuluhan masih berlaku. Perpuluhan tuh dari perjanjian lama untuk suku Lewi kan, kayak gitu. Tiba-tiba masih berlaku di perjanjian baru, padahal di perjanjian lama katanya udah tidak berlaku lagi hukum-hukumnya kan gitu, tapi masih aja perpuluhan berlaku di perjanjian baru. Gaib kali kalau masalah uang, masalah duit, masih rupanya masih dia nyosor berlaku itu katanya hukum masalah duit. Iya, betul. Aduh, gitu, Pak. Itu yang bikin saya bingung, kok bisa gitu perpuluhan lolos gitu. Cuma perpuluhan Benar, yang ya. lolos hukumnya, yang lainnya enggak. Jadi gitu, Pak. Otomatis kan membuat ragu-ragu sayanya. Umat ragu-ragu. Iya, umat ragu-ragu.
Umat ragu-ragu. Iya. Ada umat ragu-ragu. Kedua juga, ketiga juga, seperti ini masalah tentang Palestina Pak ya. Masalah Palestina, saya peduli sama sekali. Makanya saya adalah umat Kristen yang peduli ke Palestina Pak. Ya kalau itu sih kemanusiaan lah. Betul. Kemanusiaan. Bukan juga kemanusiaan Pak, bukan kemanusiaan juga. Bahkan Kristen Palestina dibiarkan Pak. Palestina itu bukan iya. Muslim semua Pak. Malah sampai mereka minta tolong. Mereka minta tolong kepada Kristen-Kristen di seluruh dunia, tidak ada yang menolong Pak. Nggak ada nolong. Malah mereka sudah bilang saya itu Kristen. Mereka sendiri bilang saya itu Kristen, harus begini. Malah nggak ada yang nolong Pak. Malah mereka bilang itu katanya Kristen Baal, penyembah dewa berhala. Kok lucu? Banyak yang panas di bawah, napa ya panas? AC di bawah itu 100 PK. Jangan panas napa? Itu Pak. Saya ini lagi diskusi ngulik-ngulik ya apa yang Bang Randy tahu kan kayak gitu. Kalau panas di bawah tuh kasih AC-nya yang 100 PK gitu. Ketiga Bang, seperti siapa ini Netanyahu Bang yang, ya. Netanyahu kemarin memberikan pernyataan bahwa Yesus itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Genghis Khan, Kaisar Mongol. Iya, penistaan itu. Ya, itu kan jelas-jelas sampai Mojtaba Khamenei mengecam Pak. Kok Yesus sampai Mojtaba Khamenei itu mengecam dengan pernyataan Netanyahu tersebut Pak. Itu. Dari situ saya bilang, kok malah yang berbuat jahat malah dibela Pak. Ya. Kalau kami Islam itu memuliakan Yesus Pak, memuliakan Nabi Isa. Justru itu Pak. Justru itu. Kok seperti seakan-akan Yesus itu dianggap tidak ada, dianggap mati Pak. Dari mana Pak? Itu kan juga. Setan Yahu itu kan dia Yahudi kah itu? Gak tahu sih saya. Di dalam rumah. Malah di dalam rumahnya itu saya dapat profil videonya Pak ya, tentang di rumahnya Pak ya, terdapat patung dewa Baal Pak. Oh iya, ada juga saya lihat itu. Iya itu, disitulah. Ada. Oh ternyata dia ini penyamaran. Jangan-jangan dia ini kalau dalam Islam ini dajjal kali mungkin Pak. Pak. Ya. Pak Randy, Ya. saya panggil Pak atau Abang, bingung saya jadinya. Panggil Abang aja ya, Bang Randy ya. Ya, Bang oke, Randy, siap. ini kayaknya banyak yang kepanasan minta naik sama saya. Boleh ke saya naikin gitu. satu Kristen gitu? Naik. Nanti dikira Naikin kita aja, settingan. Ya, Naikin aja, Pak. Anda di sini dulu ya. Satu-satu Bang Paras. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Iya, Islam Bang. Islam Pak Ustad. Ada yang mau disampaikan? Kita cari Kristen nih. Ya baik Pak Ustad. Cari Kristen Pak Ustad. Baik. Sih. Sudah rame. Yang lain lagi. Iya. Ketiga, Bang, ada lagi Pak. Yang lucu, Advent Pak. Ya, Advent itu malah lebih keras daripada Islam malah. Hampir semua yang diharapkan. Nggak makan babi dia. Nggak makan babi, nggak makan sapi Pak. Nggak boleh makan daging Pak. Malah lebih parah. Nggak boleh makan daging. Iya. Saya sapa dulu nih Pak, Bang Randy ya, sama dua orang ini. Halo, selamat malam Jojex. Selamat malam Tete. Selamat malam Bang Uco. Bisakah Anda berdua membuka kamera? Boleh Bang. Bisa Bang. Nah, silakan dibuka dulu. Ya, yang mana Bang? Ya, yang mana yang dua-duanya Kristen kan? Betul. Ya. Nah, Anda mau diskusi sama saya atau mau nanya Pak Randy? Ada Pak Bang Randy-nya, silakan. Oh, yang mana duluan? Silakan mungkin dari Bang Tete dulu lah, boleh? Ya, oke lah. Kalau saya lihat Bang Randy ini ya doa bapak kami aja nggak hafal gitu. Nggak hafal? Iya, doa bapak kami aja nggak hafal.
mungkin ada emosi atau di tingkat gayanya atau di gimana gitu, saya nggak paham juga. Tadi kan dia udah baca tuh doa Bapak kami tadi. Mau diulangi lagi nggak apa-apa? Salah dia baca. Mau diulangi lagi? Mau diulangi lagi? Ah, mau diulangi Boleh, katanya. Coba silakan. Kan Bapak kami kan ada versi Katolik dengan versi Kristen biasa, Pak. Ya kurang Ya. lebih aja sebetulnya. Ulangi aja Pak. Bapak kami di dalam surga. Bapak kami yang di dalam surga, bila kami hari ini, pada hari ini kami, Bapak kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau adalah empunya kerajaan surga, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, Pak. Bang, itu di Katolik mana sampai yang belajar? Kok sampai banyaknya ketinggalan gitu? Udah jelas-jelas itu. Kenapa, Pak? Kok banyak betul ketinggalan? Ya, karena apa? Kenapa kalau Anda bilang ketinggalan? Karena saya di sini sambil itu dibiarkan, Pak. Ya kan? Iya, Kalau memang tidak mau ketinggalan, itu tarik dong, Pak. Kristen-Kristen semua tarik dong, Pak. Jangan dibiarkan, yang miskin yang dibiarkan, yang kaya ditarik, Pak, ke gereja, ya kan? itulah, maka Itu. Anda perlu belajar pendalaman lagi tentang doa Bapak kami itu. Ah, Jangan sampai membaca Sekarang- doa Bapak kami aja nggak hafal gitu. Ini Bapak kami aja, aduh, Bapak ini mungkin kalah dengan anak sekolah minggunya Bapak gitu. ya itu karena mereka mempelajari terus, Pak ya. Mereka cuma aja mempelajari aja terus. Sekarang Makanya menghayati sebuah keimanan itu bukan hanya mendengarkan dakwah-dakwah saja, Pak. tidak, saya mempelajari semuanya. Dihayati pendalaman tentang keimanan itu. Iya, Doa Bapak kami aja nggak hafal, Bapak. Gimana? nggak jadi masalah, Pak. Yang penting hati Doain kita, aja, Pak, bukan masalah doa, Pak ya. Anak sekolah minggu. Iya, nggak apa-apa. Nah, Yang itu. penting hati kita, Doa Pak. Bapak kami itu Ya. diajarkan Yesus kepada kita gitu. Supaya kita Ya. memimpin sebuah ibadah, supaya mengelola keimanan hati kita. Nah, kalau penyampaiannya mengimani sebuah keimanan aja Bapak nggak paham, bagaimana Bapak mengedukasi kawan-kawan Bapak, Iya, Tete, keluarga Bapak? suara Anda kecil kali Bang. ya, Gitu. ya. Kalau Bapak ada di mana? Ya Kristen gitu, Katolik Bang atau Ucup. Jadi Kristen biasa? kita melanjutkan yang tadi. Ya. Kristen yang jelasnya gitu. Oh, Kristen. Sekarang kenapa harus ada perbedaan Protestan Ya. dengan Katolik, Pak? Ada perbedaan Protestan, Katolik dengan Advent dan Pentakosta, Pak. Saya pertanyakan lagi, Pak ya. Sebetulnya kalau Kenapa ada kita perbedaan? mengimani itu nggak ada bedanya. Kok Nggak ada mengimani nggak ada bedanya? Kalau Ada kita perbedaan. mengimani. Betul. Sekarang malah nggak saling gontong-gotokan, Pak. Enggak, tidak, Ya kan? tidak. Ya. Kalau kita mengimani tidak. Turuni aja saya, banding saya emosi Jauh lihat beda. orang ini. Oke, Pusing baik-baik dia. Bang Jojek ya. Nanti mungkin kalau yang mau diskusi silakan kembali naik ya Bang Jojek ya. Iya, saya lihat orang Jadi ini begini. pusing, saya lihat dia ini Ya. gila menyangkut ilmu agama ini orang. Aduh, ya. Simpan dulu bahasa kasihnya gitu. Oke lah, kita Lanjut diskusi aja, Bang Ucup ya, Bang Randy. Tete lanjut. Ya. Oke lah, kalau membahas Bang Randy saya tidak ke sana. Oleh membaca doa Bapak kami aja dia nggak hafal gitu. Kalau melawan anak sekolah minggu mungkin lebih pandai anak sekolah Bang, minggu daripada Bang. dia gitu. Mic-nya di deketin Bang. Tadi kencang gitu. Oke, iya, Makan siap. lagi. Ya, oke lah. Kalau membahas tentang Bang Randy ini, saya nggak respect gitu, Bang Ucup. Kita lanjutkan yang diskusinya tadi, soalnya sempat kena tombak tadi, Bang Ucup. Oh iya. Gak apa-apa. Baik, mungkin Anda Jadi mau seperti yang bertanya. disampaikan Bang Ucup tadi, seperti yang judulnya Bang Ucup tadi, Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Betul, kalau pendapat saya itu betul.
Memang ada dua poin yang ada di dalam sana. Di Ulangan 18 ayat 20 itu salah satunya. Kemudian di dalam Yeremia 3 ayat 2. Nah, itu sudah jelas. Boleh abang buka, Macet dia ya. boleh abang dalami, Bang Ucup dalami malam ini. Boleh dipahami seperti apa sih Nabi Muhammad itu, seperti apa sih Yesus itu, supaya pendalaman lagi. Jangan sampai kita membaca satu Bang ayat Rudi, itu copot, boleh ditutup tapi tidak ditutup memahami dulu mic-nya ya. tentang ayat itu. Oke, siap. Itu. Iya Bang Reninya. Diulang Bang. Jadi gini Bang Ucup, kalau melanjutkan yang tadi ada 2 poin yang saya dapat di dalam Alkitab ini, seperti judulnya yang dibuat Bang Ucup ini, di dalam Ulangan 18 ayat 20 yang sudah dibacakan oleh Bang Ucup tadi, kemudian di dalam Yeremia 3 ayat 2, boleh Bang Ucup baca. Gitu. Perlu dipahami, didalami lagi untuk menyampaikan sebuah konteks itu. Jangan cepet kebanyakan, nanti kita tidak mampu untuk menjelaskan, mengedukasi kawan-kawan yang di bawah ini, gitu. Kalau Bang Randy ini dia tidak memahami, doa Bapak kami aja dia nggak sampai gitu. Jadi saya maklumi aja. Mohon nanti didalami lagi Bang Randy tentang keimanannya. Jangan sampai keimanan buta, tidak memahami. Makanya kalau dalam gereja itu jangan cuma duduk aja, dibaca Alkitabnya gitu. Kalau abang baca ini gimana Bang yang lengkap? Coba beda atau seperti apa? Sebetulnya nggak ada bedanya sih, Bang Ucup. Nggak ada bedanya. Ya kan Anda tadi bilang bilang Pak Randy juga lengkap. Yang lengkapnya kayak gimana gitu? Ya, Coba memang nggak abang lengkap bacain. ya. Dia ada ketinggalan ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Dah di situ sudah ketinggalan dia. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah di situ dia ketinggalan. Dia akan langsung lompat. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin gitu. Nah dia kan banyak ketinggalan itu. Ya kan kalau kita hanya bisa menyalahkan kan tapi nggak bisa benerin nanti susah kan gitu. Ya, makanya dia perlu bimbingan lagi, perlu membaca lagi di mana sih doa itu. Mungkin beda versi kali. Bukan beda itu. Tetap kita kan satu Alkitab, nggak mungkin beda. Alkitab itu Ada beda Pak. Pak, di Katolik dengan Kristen Pak beda Pak. Ya, ada yang kalau di Katolik ada bilang dimuliakan, atau bilang dimuliakan seperti Bapak bilang dimuliakan, dikuduskanlah. Itu dimuliakan ada juga. Itu udah beda Pak. Iya kan? kalau beda itu nggak beda jauh, tetapi kalau ketinggalan Nah, itu kan ayatnya itu nggak berarti- mungkin gitu. Ya. Sekarang kalau Pak ini sama Pak Tete ini Kristen mana Pak? Kalau kita sudah jelas Protestan gitu. Protestan apa itu? GPIB, GPI atau HKBP? Protestan, nggak ada lagi yang ini itu lagi. Kan ada Pak, banyak kan GBI, ada Itu makanya HKBP. kita jangan Saya tanya kan itu. membedakan itu. Keimanan itu Loh. Kristen ya tetap satu. Alkitabnya tetap satu. Nggak bisa kita membedakan Alkitabnya kita. Alkitabnya juga ada berapa Pak? Karena Katolik beda juga Pak. Ya bedanya di Di mana? Katolik ada namanya Deuterononika. Kitab tambahan dari Katolik kan? Ada Pak. Iya. Ya silakan aja Bapak imani tentang Itu kan. Bapak imani yang beda itu. Tetapi jangan sampai Bapak kami itu lupa Pak. Nah, Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. iya betul. umat dia. Iya, betul. Nah, gitu. Betul. Iya. Oke, Bang Randy, jadi itulah saya kembali ke maka sekarang- topiknya, Bang Ucup. Saya minta Bang Ucup memang betul Nabi Muhammad itu ada di dalam Alkitab, tetapi sangat jelas di sana, tapi tidak disebutkan namanya. Boleh Bang Ucup, selain Ulangan 18 ayat 20 tadi, silahkan baca dalam Yeremia 3 ayat 2. Boleh, supaya
itu didalami, kemudian berilah edukasi yang baik kepada kawan-kawan kita yang di bawah ini. Jangan sampai kita tidak menyampaikan, tidak mengedukasi, mencopot-copot ayat, tetapi tidak memahami makna dan tujuan pada ayat itu. Itu Bang Ucup. Kalau Yeremia 3 itu bacain. Kenapa jadi tertuju ke situ? boleh disimpulkan, boleh disenggol di sana, boleh. Kalau tidak disenggol ya nggak apa-apa juga Bang Ucup. Iya, karena nggak ada hubungannya. Nah itu nubuatan itu memang tidak ada hubungannya kalau kita melihat konteksnya, tetapi ada hubungannya, ada kaitannya dengan sebuah pandangan masa depan, nubuatan untuk masa yang akan datang. Gitu, nubuatan itu sama di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya kalau Anda mau tuduhkan ke Nabi Muhammad, Yeremia 3 nomor 2 itu nggak cocok. Karena Nabi Muhammad bukan orang Baduy dia. Makanya dari itu Bang. Nggak cocok, makanya saya nggak bawa Yeremia. Kita bahas aja lah Ulangan 18 saja. Nabi Muhammad itu bukan orang Baduy. Yang Anda bawakan itu orang Baduy, itu seorang Baduy. Gak nyambung. Betul, memang nggak nyambung. Tetapi kalau judulnya Nabi Muhammad ada dalam Alkitab, ya kita senggol-senggol dikit ya nggak apa-apa gitu. Kalau yang itu saya sepakat. Ya, coba kalau kayak gini. Anda buka lagi. Bentar ya, bentar saya bukakan. Tapi ini kita diskusi aja Bang Ucup ya. Jangan sampai kita memahaminya bukan menyenggol sedikit atau tidak ada penyenggolan sedikit tentang yang kita tentang junjungan kita gitu. Jangan sampai kita diskusi yang melenceng pada sebuah judul gitu. Karena judulnya sangat jelas ini, Nabi Muhammad dalam Alkitab gitu. Oke, baik Bang. Coba sekarang Anda ke Yesaya 29. Nih, saya bukakan aja ya, Yesaya 29 saya bacakan dulu. Ya, Yesaya 29. Ya, mungkin mau satu sekop nggak apa-apa. Asal jangan melenceng pada judulnya Bang Ucup kan. Oke, ntar. Nih. Di Yesaya 29 ya teman-teman, Yesaya 29 ya. Yesaya 29. Bangsa yang buta. Kalau mau menyenggol Nabi Muhammad bisa juga, ya betul. Tercengung-cengunglah penuh keheranan, ya. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Bla bla bla, kan kayak gitu ya. Terus 11 nih, ya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti sebuah kitab yang termatrai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Sebab kitab itu termatrai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Oke? Nah, baik. Jadi kalau kita mau menyenggol Nabi Muhammad secara konteks di dalam kitab Anda ada. Karena sejarahnya apa? Nabi Muhammad ya satu-satunya orang yang diberikan kitab, tapi dia menjawab aku tidak dapat membaca. Betul. Nah, maka dari itu ada nubuatan Nabi Muhammad di kitab Anda tuh. Kan seperti itu. Ya. Kalau saya sepakat sih Bang Anu. Ini ada tambahan ini. Jadi 3 poin lagi nih untuk Bang Ucup nih. Makanya direnungkan lagi untuk malam ini supaya memahami tentang ayat itu. Terus Nabi Muhammad menurut kata Yesus juga ada. Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Nah, mau? Gimana itu Bang? Mau? Boleh. Yohanes 16:13. Lebih bagus.
Lebih banyak lebih bagus itu bang, supaya kita tahu seperti Nih. apa kelakuan tentang keimanan kita, siapa yang kita ikuti, siapa yang jadi panutan kita, siapa yang Alkitab menjadi sabda. sesembahannya kita gitu. Oke, Alkitab sabda Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oke? Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kata Yesus setelah dia pergi akan ada datang roh kebenaran. Bang, kitab Anda itu kan kita mengetahui bersama, ya. Dia pakai bahasa apa, Bang? Yunani dan Ibrani. Kalau di Indonesia kita nggak bicara ke sana. Kalau kita sampai Baik. mendalami Nah, sekarang ke Septuagintanya, mungkin nggak dapat kita. Kalau di dalam Baik. Alkitab itu sudah jelas. Kalau di dalam Yohanes itu jauh dibandingkan 3 poin yang kita bahas di atas tadi, Bang Ucup. Oh, kata Yesus ini yang paling dekat, Bang. Nih, Kalau di situ malah Nah. jauh, Bang. kata Yesus yang lebih dekat. Kenapa saya bilang kata Yesus ini yang lebih dekat? Karena apa? Roh kebenaran, nih seperti Yohanes 16:13 tadi, roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus kita terjemahkan apa? Roh Ahmad. Tuh, Jauh, Bang. Jauh sekali itu. coba Anda Kalau- pakai teks pakai Kalau Anda teks uji bahasa Indonesia pakai sudah kitab asli sangat Anda. jelas itu, Bang Ucup. Nih, roh Kalau kebenaran bahasa itu. Indonesia kan sudah jelas itu. Kalau dikembalikan lagi ke bahasa lain, kita jauh itu, Bang. Nggak bisa Oh, kalau nggak bisa disenggol-senggol tuh, Bang. dikembalikan kosakata Yesus ke dalam bahasa asli kitab Anda, Roh Ahmad kata Yesus. Tapi yang jelas itu, Bang Ucup, paling dekat itu Ulangan 18 ayat 20, Bang. Kemudian dengan Yeremia 3 ayat 2 tadi, itu yang paling dekat sudah. Nah, kalau Yeremia tadi orang Baduy udah ada bantahannya. Ulangan Bukan, 18 nomor 20 kalau Nabi dekat Muhammad itu tidaklah mati ketika menyampaikan firman. Ah tuh gimana? Bisa gampang saya bantah. Iya, Jadi boleh, Nabi Bang, boleh, Muhammad Bang. Itu, Itu boleh, jadi Bang Nabi Ucup. Muhammad Lebih banyak itu lebih ya, bagus ketika itu, Bang. menyampaikan firman dia Iya. kalau dia berdusta menyampaikan firman itu dia akan mati. Betul. Tapi selama sampai dia menyampaikan Al-Qur'an itu sampai selesai, dia nggak mati-mati gitu. Nggak cocok, artinya Ulangan 18 Anda tuduhkan ke Nabi Muhammad, atau Yeremia 3 orang Baduy tadi ke Nabi Muhammad, nggak cocok. Jadi kalau kita lihat di Ulangan 18:18 dan Yohanes 16:13, Yohanes 16:13 Yesus berkata akan datang roh kebenaran. Siapa yang dimaksud roh kebenaran? Ternyata adalah roh Ahmad, yaitu roh Nabi Muhammad. Nih Jauh sekali itu, Nih, Bang Ucup. roh Nabi pendapat saya Muhammad sih ini jauh. kata Yesus Secara seperti logika, apa? Jadi gini Bang Ucup. Bentar Bang, saya lagi jelasin. Kata Yesus, roh Nabi Muhammad ini, roh kebenaran ini kayak gimana? Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Contoh, Nabi Muhammad sekarang banyak menyampaikan tentang masalah Nabi Isa, ya, tentang Yesus. Dan Nabi Muhammad juga memuliakan Yesus. Dia adalah orang benar, bukan anak hasil zina, ibunya orang benar. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen apa? Mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Itu memuliakan atau menghina jadi gitu gini, Bang. loh. Gini Bang Ucup. Itu kalau Bang. kita Makanya mendalami sedikit ini, secara sedikit keseluruhan, saya memang sampaikan betul, Bang. sama Anda. Bentar, dikit lagi. Ya. Jadi yang dimaksud roh Boleh, kebenaran oleh Yesus itu, dia akan memuliakan Yesus. Roh Ahmad itu akan memuliakan Yesus. Dapat kita lihat Bang di Al-Quran kami. Ya, sedikit saya menjelaskan dulu. Di Al-Quran kami tentang masalah Nabi Isa itu banyak. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh. Tapi diserupakan.
Terus dia diangkat ke langit, barafa'ahullahu ilaihi. Terus dia adalah seorang nabi. Qala inni Abdullah, dia hamba Allah. Atani alkitaba, dia diberikan kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisalah, dan dia akan dijadikan orang yang diberkahi dimanapun ia berada. Wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Ya, atau dia akan melaksanakan sholat atau sujud dan zakat sepanjang hidupnya. Buktinya Yesus sujud di Taman Getsemani, ya kan gitu. Wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan dia tidak durhaka kepada ibunya, dan dia bukan orang yang sombong, sangat mulia. Kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sangat memuliakan Yesus. Beda dengan Kristen. Dengan datangnya Yesus ke muka bumi ini sebagai firman dari Tuhan yang akan menebus dosa kita, yang akan menebus dosa kita dengan cara mati terkutuk di tiang salib. Mati terkutuk dibilang ini penghinaan atau memuliakan? itu kan pemahaman Bang Ucup. Pemahaman Bang Ucup dengan pemahaman kami beda. Mungkin yang menghina Yesus itu adalah Kristen. jadi begini Bang Ucup. Bang Ucup memuliakan yang namanya Nabi Isa, kami memuliakan Yesus. Tetapi Nabi Isa dengan Yesus itu memang jauh beda Bang. Kalau Nabi Isa di dalam Al-Qurannya Abang itu tidak disalibkan, Yesus di Alkitab kami disalibkan. Memang pada Lalu zaman, kenapa zaman Kristen dulu, menyamakan, Bang? nggak ada disama-samakan, nggak ada. Loh, yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen, Bang. Nggak ada. Di mana? Lah, nggak tahu. Di mana? Nah, kita Yesus, Ayo udah bukan nih, Nabi saya kasih Isa. lagi, saya kasih lagi buktinya. Orang bukan Kristen bukan Nabi menyamakan Isa yang Nabi kami Isa sembah kami Bang, dengan Yesus. Ya. Yesus. Orang Kristen menyamakan Nabi Isa kami dengan Yesus. Bukan Islam yang menyamakan, tapi orang Kristen yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Ini kan Alkitab Anda tuh, ya. Oke. Coba lihat. Matius 1, pasal 1, nih. Apa bunyinya? Inilah Yesus Kristus. Bawahnya Yesus Kristus. Bawahnya Yesus Kristus, ya. Beberapa terjemahannya gitu. Bentar Bang. Ya, beberapa terjemahannya. Tuh. Ini Yesus. Ini Yesus. Ini Yesus. Tiba-tiba di sini apa nih? Berubah jadi Isa Al-Masih. Itu yang Jadi abang baca itu lain. Ya, yang menyamakan itu adalah Kristen. Yang abang baca itu lain Bang. Pakai LAI aja Bang. Alkitab. Bang Ucup. Alkitab sabda. Pakai LAI aja. Matius 1 pasal 1. Yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus itu Kristen. Yesus tiba-tiba diganti jadi Isa. Kenapa gitu? Tuh. Tiba-tiba diganti jadi Isa, kenapa? Jangan menjauh pada konteks Bang Ucup. Kita kembali ke judulnya Bang Ucup, Nabi Muhammad. Anda jelaskan ada Bang. di dalam Alkitab. Anda jelaskan gitu. dulu ini. Jangan menjauh pada konteks. Kenapa Kristen menyamakan Yesus dengan Nabi Isa kami? Pendapat saya jangan menjauh pada konteks Bang Ucup. Ya, kita kembali ke tema Anda kita jelaskan gitu. dulu Bang, saya nggak menemukan penjelasannya. Kalau penjelasannya Anda ke sana, kita Anda jauh pada menuduh konteksnya Islam. Bang Ucup. Anda menuduh Islam katanya yang menyamakan saya tidak Nabi menuduh. Isa dan Yesus itu adalah Islam. Saya tidak menuduh, tapi beda gitu. Ya udah, yang menyamakan itu Isa sesembahan Bang Ucup. Saya Yesus tunjukkan sesembahan sama gitu. Tetapi saya tunjukkan sama Anda Bang, ya. tetapi kita Yang jangan menjauh menyamakan pada itu adalah konteksnya Bang. Kristen. Bang Ucup, kita jangan menjauh pada konteksnya. Jangan melenceng Enggak, pada konteks lah Bang Ucup. Saya mau minta penjelasan Abang ini, kenapa Kristen menyamakan dengan Nabi Isa saya? Jadi begini Bang Ucup, mungkin besok lusa Bang Ucup buat lagi judulnya supaya kita jelaskan. Tetapi malam ini jangan sampai kita melenceng pada yang dibuat judulnya oleh Bang Ucup gitu. Oh, abang nggak mau jelasin ini, kenapa Kristen menyamakan dengan Nabi Isa?
karena temanya bukan itu, Bang. Jadi kita jangan melenceng pada tema itu. Oh, Jadi ikutilah temanya Bang Ucup gitu. oh, Anda juga Mungkin malam Anda besok juga tadi atau bilang lusa Yesus dengan kan Isa bisa beda Bang Ucup buat katanya. lagi. Nanti kita jelaskan, Bang. Anda bikin Nanti kita jelaskan pembicaraan, tentang Anda itu, Bang. pula yang Kita mau jangan melenceng pada menyudahi tema pembicaraan. aja gitu. Anda yang bawa saya ke Yesus dengan ke pembahasan Yesus dan Isa, tapi malah Anda pula yang gak mau menjelaskan. Nantilah Bang buat tema ulang gitu. Jangan kita melenceng pada, atau Bang Ucup takut nih kembali ke temanya Bang Ucup gitu. Lah, bukan masalah takut ke temanya. Kalau Anda membahas Bang, Anda membahas satu topik tuh Bang ya, Anda bahas Secara dulu satu logika topik sampai kita selesai. pahami dulu konteksnya Abang. Jangan sampai kita Kalau- melenceng pada temanya Abang gitu. Temanya Kalau Abang gini- itu kan kalau temanya kita mau, Bang Bang, sudah gini. jelas tuh. Nabi Gini, Muhammad ada kalau di dalam Anda Alkitab mengarahkan gitu. saya pembicaraannya itu ke arah Isa dan Yesus, karena Anda mengarahkan ke sana, selesaikan dulu pembahasan itu. Kan Anda juga yang ajak saya tadi. Ya, Saya kata tidak Anda mengajak Isa dan Bang Yesus Ucup. itu Saya tidak mengajak ke beda sana. katanya. Seharusnya Bang Ucup itu memahami tentang makanya saya bilang dari awal tadi, jangan jauh-jauh menyenggol pada yang judul temanya Bang Ucup gitu. Paham nggak Bang Ucup? Aduh. Jadi nggak ada penjelasannya nih, kenapa Nabi Isa kami dicomot di kitab Anda, nggak ada penjelasannya. Kalau masalah itu Bang, saya nggak memakai sabda, tapi saya memakai LAI Bang. Terserah Anda. Ini kan kumpulan dari kitab Anda, TB, ayat, Bukan, TTL, bukan. semuanya Bukan. LAI. Bukan. Kita memakai LAI TB2 Bang. Selaber 2011 juga ada tuh ya. Ya. Makanya saya minta penjelasan sama Anda. Makanya Kenapa secara di logika sini Bang Ucup malah itu Nabi harus Isa paham. kami disamakan? Saya memakai kitab apa gitu, apakah TB1, apakah TB2 atau yang lain, baru saya jawab. Kalau Bang Ucup menjelaskan sabda itu kan tidak seiman dengan saya Bang. Kitab Anda loh, nggak seiman apa? Itu sabda Bang, kitab sabda Ini itu. kitab Anda, Alkitab. Masa Anda nggak seiman dengan kitab Anda sendiri? Iya. Alkitab saya nggak ada nama Isa gitu Bang. Dalam Alkitab saya nggak ada. Mungkin tanya aja sama Bang Randy itu, ada nggak dalam Alkitabnya dia Isa itu? Gimana tanggapan Bang Randy, Bang? Silakan. Saya minta tanggapan Bang Randy. Silakan ngomong Bang Randy, buka mic-nya. Mic-nya, Bang. Beda-beda versi Pak jadi Alkitabnya. Saya bingung juga. Kalau Alkitab yang benar itu sebenarnya harus satu semuanya, mau versi apa tetap bahasa Indonesia yang sama. Jangan ada versi Sabda, ada versi Lai, ada versi Katolik, ada versi Pentakosta, ada versi Advent. Beda-beda memang Pak. Di Advent juga beda Pak. Ada perbedaan. Nah, itu yang membuat saya bingung. Jadi saya sendiri bingung sebagai juga Kristen. beliau. Kok bisa dibeda-bedakan? Nggak bisa beda-beda kata beliau. Makanya tuh tadi ada Yesus, ada Isa. Ngapain beda gitu? Coba. Kalau saya nggak bingung gitu. Sekarang jadi gini Pak ya, banyak yang bilang katanya Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Kata siapa? Sedangkan di sini juga ada namanya gereja Isa Al-Masih Pak. Ada namanya gerejanya gereja Isa Al-Masih. Kenapa mesti berarti mengambil dari kata Islam dong? Nah itulah, berarti kan Isa dengan Yesus itu sama Pak. Ya, sama Isa dengan Yesus itu, karena cikal bakalnya kalau di Kristen itu Maria, kalau di Islam itu Maryam. Sudah sama, cuma bahasanya, penerjemahannya itu versi Arab, itu versinya versi Yahudi. Yesus memang beragama Yahudi aslinya. Dia lahir dari bangsa Yahudi. Ya, karena dia keturunan Daud. Daud dari bangsa Yahudi. Nah itulah. Jadi maksudnya sisa. Makanya saya bilang Isa dengan Yesus itu sama, tidak ada beda. Jadi pesan saya gini aja, Pak Randy sama Bang Tete ini ya.
Jangan Anda mengatakan Islam yang menyamakan. Enggak, Islam enggak menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Yesus itu enggak. Kristennya sendiri yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus gitu loh. Kalau saya mengatakan beda, Bang Ucup. Kalau saya mengatakan beda. Lembaga-lembaga Anda yang menyamakan. Ya bolehlah dikatakan lembaga-lembaga kami gitu. Tapi kalau saya jelas mengatakan beda. Beda. Yesus ya sesembahan kita. Isa sesembahannya Bang Ucup gitu. Gitu Bang Ucup. Saya nggak menyembah Nabi Isa. Ngapain saya nyembah Nabi Isa? Aneh-aneh aja. Nah itu dia. Makanya kita kembali ke Ngapain? tema awal Nabi gitu. Nabi Isa itu dia menyuruh saya menyembah Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak memerintahkan kepada manusia kecuali satu hal, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Makanya saya sembah Allah, mengikuti apa kata Nabi Isa, sembah Allah. Makanya Yesus juga menyuruh menyembah Allah. Lukas 4 nomor 8. Nah, di situ dikatakan seperti apa? Hanya kepada Allah saja. Ya, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanmu. Ya, gimana ya? Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah ya, kita buka aja ya. Lupa saya isinya kayak gimana. Nih. Tapi intinya kita dalami ke tema aja Bang Ucup. Udah Saya lebar kesana menyampaikan kemari ya. dua, Saya udah ngajak, Bang Ucup nambah ngajak satu jalan-jalan bang masalahnya. Aduh. Nih. Tetapi Yesus berkata, ya ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Makanya saya sembah Allah ya di Ya, Islam, betul, menyembah Bang Allah. Ucup. Tapi alangkah baiknya kita kembali ke temanya Bang gini, Ucup Bang. gitu. Jangan melenceng Masalahnya jauh gini. pada tema. Jadi kita mengedukasi yang di bawah ini Bang Ucup. Jangan sampai kita melenceng jauh pada tema Bang, itu. gini, bentar. Gitu. Sedikit saya mau tanya sama Anda. Yesus menyuruh menyembah Allah. Lalu Anda menyembah siapa? Yesus. Yesus. Ya jelas beda. Yesus. Beda udah. Iya makanya kita jangan melenceng jauh. Kita kembali ke topik tadi. Yesusnya menyuruh sembahlah Tuhannya Yesus. Lalu kau malas Yesusnya yang kau sembah. Salah kaprah bang. Oke lah, boleh lah Kak, Bang Ucup katakan salah gitu. Tapi kita kembalilah ke tema Bang Ucup ini. Saya membawa 2 poin, Bang Ucup membawa 1 poin tadi Bang Ucup. Jadi ada 3 poin yang kita bahas. Mungkin itu lebih elegannya, lebih dekat pada judul yang Bang Ucup bawa gitu. Kalau masalah lain nanti kita mungkin Bang Ucup bikin judul lain, mungkin ada waktu kita naik, kita boleh naik gitu. Jangan sampai pembahasan kita melenceng pada judul yang ada. Jadi kita mengedukasi kawan-kawan kita yang di bawah ini supaya paham. Ada 3 poin yang kita bawa, kemudian kita sampaikan, kita edukasi kawan-kawan yang di bawah ini. Jangan sampai kita melenceng pada judulnya Bang Ucup gitu Bang Ucup. Ya udah, tadi saya menyampaikan roh kebenaran adalah roh Ahmad. Itu sesuai Quran surah As-Saff ayat 6. Kalau Anda mau bantah bang, ya silahkan Anda bantah pakai data Anda. Bahwa apa yang saya katakan roh kebenaran itu bukanlah roh Ahmad gitu. Ya, mungkin Anda bisa marahi Google gitu. Atau disuruh Google revisi lagi gitu. Ustaz, Kalau saya tidak membantah itu Bang Ucup. Saya tidak membantah itu. Gimana Pak Reddy? Tapi saya membawa dalil. ini aja, intinya begini aja Pak ya. Kalau itu ibaratnya Yesus itu Tuhan ya. Coba kita semua buka masing-masing dari agama Islam dengan agama Kristen, syahadat untuk masuk Islam itu atau gimana, syahadat untuk masuk Kristen itu gimana. Dari awal semua masuk syahadat itu harus mempercayai kepada Allah itu sendiri. Itu semua syahadat. Tidak ada. Emang ada syahadat di Kristen, Pak Randy? Ada syahadat Katolik, ada syahadat Kristen Protestan. Coba suruh Bapak Teteh. Ada syahadatnya? Ada Pak. Hah? Ada. Ada. Kayak gimana? Jadi gini. Coba Bang Randy, jelaskan. Syahadatnya ada.
jangan Ada, melenceng jauh lah, jangan melenceng jauh pada judul yang ada ini. Ini Bang Ucup yang punya rumah di sini kan sudah jelas punya judul, punya konteks yang dia bawa. Itulah yang kita bahas. Dalam sebuah pembahasan, alangkah baiknya kita ngikuti yang sudah dibuat oleh Bang Ucup. Kalau mau tema yang lain, ada waktu yang lain. Begitu Bang Ucup. Iya. Kalau saya kan tadi udah menjabarkan semuanya, apalagi yang mau saya bahas Iya, tema itu. iya makanya tema itulah yang kita jawab, kita bahas. Apa yang lebih dekat pada itu yang kita jelaskan. Jangan sampai kita melenceng pada tema itu. Iya. Bang Ucup dengan data dalil yang ada. Saya juga dengan data dalil yang ada. Boleh dibaca. Bang Ucup punya Alkitab juga di sana. Saya punya Alkitab juga di sini. Tadi kan Nah, ini Pak, kejam kali nih moderator. saya, Langsung diturunin moderator itu. ini Pak, saya mau jelaskan. Iya. Saya mau bicarakan Pak ya. Gini, di Kristen juga ada syahadatnya Pak. Semua pada lupa. Ada Pak. Jadi di Ada, situ ada nggak, aku Pak Randy? percaya ini syahadat Kristen Pak ya. Ada Pak. Jadi gini, sebelum masuk Kristen ada baca, seperti masuk Muslim juga baca syahadat kan Pak ya. Nah, ini ada di Kristen itu ada Pak. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di situ tertera Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus putranya yang tunggal. Berarti kan Yesus itu putra, berarti dalam arti kata dia itu ciptaan, bukan Tuhan. Sudah semua itu, semua syahadat itu ada. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pak Ustaz. Ya, di situ sudah ditondong situ. Siapa Allah itu, siapa Yesus itu, Pak? Dicomot lagi istilah Islam syahadat. Itu Pak. Iya, dicomot lagi kan gitu istilah Islam syahadat. Nih. Aduh, memang nggak ada pendirian ya kalian ini ya. Semuanya nyomot ke Islam. Allah comot ke Islam. Apalagi Rasul comot ke Islam. Ayat comot ke Islam. Syahadat comot pula sekarang. Betul, Pak. Jadi mereka lupa, Pak. Jadi mereka lupa. Setelah saya sadar, Pak ya, malah di situ yang diutamakan adalah kata Allah, Pak. Jadi bukan kata Yesus. Tidak ada. Oh, saya harus masuk bilang ini. Yesus adalah Bapa yang Maha Kuasa. Tidak kan, Pak? Cuma ada di situ tertulis, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus putranya yang tunggal, yang dikandung oleh perawan Maria. Nah, itu aslinya, Pak. Ya, seperti kalau di Islam, seperti di Islam juga sama kan Pak ya. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ya, Pak ya. Tiada Tuhan selain Allah. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu itu anna sama semua. Muhammadar Rasulullah. Ya, seperti itu Pak. Jadi kan otomatis yang diutamakan adalah nomor satu adalah Allah, Pak. Bukan utusan. Kalau dia yang kayak gitu, Pak Randy nggak bisa disebut syahadat itu. Kalau seperti kata-katanya tadi ngambil nyomot syahadat tapi nggak ngerti apa itu syahadat. Emang mereka ini. Udah habis pikir saya, Pak Randy. Aduh. Betul Pak. Itulah membuat saya juga jadi bingung Pak sekarang Pak. Tapi dalam arti kata kebingungan saya ini akhirnya menjadi satu jurusan Pak. Jadi saya harus tetap percaya kepada Allah. Semoga Anda dilembutkan hatinya dan mendapat hidayah dari Allah, Pak Randy. Amin, Gitu. Pak. Amin, Pak. Saya mau dulu mau ke kamar mandi Pak ya. Saya mau dulu izin turun dulu. Iya. Karena saya ada sesuatu, nanti saya balik lagi Pak. Baik. Makasih ya, Pak ya. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Aduh, selamat malam Om Ben. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Ini apa diharuskan harus on cam ya? Buka, ya harus buka kamera. Tapi ini gelap tidak apa-apa ya. Kalau gelap ngapain kau naik? Kenapa dimatikan lampunya, Bang? Cari tempat terang lah. Nah, ini lagi di luar Pak. Kita di daerah NTT yang ya sinyalnya kurang baik Pak. Jadi di depan. Apa-apa ya Pak? Boleh. Ini udah bisa nih Pak. Udah.
Oke. Ya saya maklumi lah kalaunya nggak daerah nggak ada lampu. Gimana? Silakan Bang. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan itu ya, hari rayanya abang-abang orang Muslim itu. Dan yang membuat saya naik sini karena itu ada tema di situ Nabi Muhammad dalam Alkitab. Nah ini menarik Pak. Apakah demikian Pak menurut Pak Ustadz? Tapi abang tahu nggak kitab Anda itu aslinya itu bahasa Yunani dan Ibrani, betul? Oh iya, Alkitab autografnya itu ditulis dalam 3 bahasa kan, bahasa Aramaik ya kan. Betul. Nah, Ya kalau itu Anda sepakat, saya berarti abang sudah tahu penjelasan saya tadi belum ya? belum, saya baru ini Pak. Baru masuk. Baik. Yaudah, saya jelaskan dulu Bang ya. Tolong diperhatikan, nanti Anda tanggapi setelah saya selesai gitu ya. Siap. Baik Bang. Nabi Muhammad dalam Alkitab. Baik ya. Itu merujuk ke dalam Quran surah As-Saff ayat 6 Bang. Quran surah 61 ayat 6. Bunyinya kayak gimana? Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Apa terjemahnya Bang? Nih saya kasih tahu abangnya. Terjemahnya kayak gini Bang. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad. Kita memanggil dalam Islam Isa putra Maryam itu adalah Yesus gitu. Jadi di ayat Al-Quran ini Bang, Yesus mengatakan bahwa akan datang Nabi setelah Yesus, yaitu namanya Ahmad. Nah kalau kita melihat Yesus, cerita Yesus, pasti kita akan merujuk ke kitabnya Kristen, kan kayak gitu. Dimanakah Yesus mengatakan bahwa akan turun seorang nabi yang bernama Ahmad, yaitu di dalam Yohanes 16 nomor 13. Tadi saya bukakan dulu sama Anda juga biar kita bisa belajar bersama. Yohanes 16:13 ya. Ya, Yohanes 16 nomor 13. Nih, saya bacakan buat Anda, nggak apa-apa Bang. Ya, ini saya ambil dari Alkitab Sabda ya, Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, di sini kata Yesus akan datang seorang, yaitu Roh kebenaran. Siapa Roh kebenaran ini? Bang, kita mengetahui kitab Anda tadi kan Anda sudah tahu ada bahasa Ibrani dan Yunani. Kita ambil kosakata ini Bang, Roh kebenaran. Nah ini Bang, kalau kita terjemahkan lewat translate Google gitu ya, Google Roh kebenaran, maka Google akan menerjemahkan Roh Ahmad. Roh kebenaran akan diterjemahkannya Roh Ahmad. Gitu. Maka Yohanes 16 nomor 13 kata Yesus, tetapi
apabila ia datang, yaitu Roh Ahmad, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Makanya benar kata Quran, Nabi Isa menubuatkan seorang nabi setelahnya yang bernama Ahmad. Nah, gitu bang. Ada. Silahkan ditanggapi. Sebelum itu Bang, ya saya coba menanggapinya khusus ayat yang Abang baca, Pak Ustadz baca tadi ya. Tadi kan di situ dibilang roh kebenaran Bang. Lah terus roh Ahmad. Ya, kalau roh Ahmad, apakah Nabi Muhammad itu roh atau manusia Bang? Nah, itu pertanyaannya. Ya, Nabi Muhammad itu roh kebenaran memang. Ya dia roh apa manusia? Karena yang disebut secara eksplisit di situ tanpa kita melihat konteks jauh, konteks dekatnya, oke lah kita pakai ayat itu saja. Secara eksplisit dibilang di situ bahwa roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran. pertanyaannya apakah Nabi Muhammad ini apakah roh? Apa dia manusia? Nah itu Pak. Oh, baik. Nih, baik ya. Saya bukakan Al-Quran saya. Ya. Nih, Tadi Yohanes Quran surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq mubasysyiran, ya. Mohon maaf. Inna arsalnaka bil haq basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu, Nabi Muhammad, dengan roh kebenaran, dengan hak. Jadi roh kebenaran dengan hak itu adalah Nabi Muhammad di Quran. Nabi Muhammad dengan hak. Roh kebenaran itu. Gitu Bang. Memang Nabi Muhammad itu bentuknya manusia. Bentuknya manusia, dia ciptaan Tuhan, tapi dia diutus dengan roh kebenaran yang menyampaikan kabar gembira gitu, dan pemberi peringatan. Oke, nah begini. Oke, minta maaf Pak Ustadz. Jadi begini, tadi kan yang Abang Pak Ustadz kutip itu kan Yohanes 14 ayat 16 ya. 16 kan? 13 apa? 16. 16 nomor 13. 16 ayat 13. Nah, di situ kalau kita lihat konteksnya Pak Ustadz, itu kan Yesus bilang begini, coba kita baca dari ayat 12 itu. Banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Konteks di sini Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu berbicara kepada audiens apa di situ? Murid-muridnya. Nah, artinya bahwa ini akan digenapi dan akan digenapi oleh murid-muridnya. Artinya bahwa murid-muridnya itu akan menjadi saksi nubuatan ini digenapi. Nah, Nabi Muhammad itu kan menurut ajaran Islam yang Pak Ustadz imani, itu kan dia datang di tahun berapa? 600-700, jauh sebelum murid-murid ini. Dari konteks dekat yang kita lihat, ayat sebelumnya, ayat 12. Masakan kecuali abang itu cuma mengambil ayat 13 terus membuang ayat 12-nya. Nah, itu baru bisa, Bang. Karena ini pasti akan digenapi, akan dialami oleh murid-muridnya ketika Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, maka roh kebenaran itu datang, dan itu digenapi dalam kisah para rasul, di mana murid-murid itu mengalami apa? Pencurahan Roh Kudus di kisah para rasul itu. Itu cocok. Kalau mencoba ambil bahwa ini seolah-olah bahwa merujuk kepada Muhammad, itu jauh. Kejadian Yohanes 16 mungkin ini satu dua teks itu boleh dikomparasi ketika orang-orang Yahudi menanyai Yohanes. Tahu nggak, Bang? Yohanes 16 ini ketika orang Yahudi bertemu Yesus dan Yohanes.
Orang Yahudi mereka tahu, mereka menunggu Mesias kan kayak gitu. Langsung ditanya, Tapi hai Yohanes, apakah kamu adalah Mesias yang ditunggu? Padahal di sampingnya ada Yesus tuh. Kata Yohanes, bukan aku. Langsung Yesus ngomong, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, kata Yesus. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Atau ayat 12-nya kan? Tetapi apabila ia telah datang. Iya di sini siapa Pak? Coba. Nah, itu Iya di kata sini siapa? Yesus. Iya di sini siapa? Tetapi apabila ia datang, iya di sini siapa? Yaitu siapa tuh? Roh kebenaran. Roh kebenaran, oke. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya bahwa yang akan mengalami ini mula-mula awal-awal ya tidak bisa tidak bahwa harus murid-murid audiens yang ada di Lanjut situ. lagi. Dan ini Lanjut lagi. terjadi. Lanjut Bang. Ciri-cirinya tuh ada dikatakan Yesus. Ayat berapa tuh? Ya, ayat tadi yang 13 tadi, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran. Sebab apa? Ayat 13-nya ya, oke. Ayat 13 coba. Kita lanjutkan ayat 13-nya. Sebab Sabar Pak ya. Coba kalau Pak punya dua device di situ bisa di ini Pak ya, karena Yohanes 16:13 tadi Bang. Ada ciri-cirinya roh kebenaran itu kayak gimana gitu. Yang disebutkan Yesus ciri-cirinya kayak gitu. ya justru kalau kita masuk ke ciri-ciri itu lebih jauh dari Nabi Muhammad yang apa? Ya, mari kita bahas ciri-ciri yang dikatakan Yesus itu kayak gimana. Coba lihat. Gimana? Yohanes 16 nomor 13 itu. Silakan dibaca. Kan tadi sudah dibacakan Pak Ustadz kan? Baik, gini. Perhatikan ke layar Bang ya. Yohanes 16 nomor 13 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, kata Yesus. Oke? Ya, tidak Ini ciri-cirinya nih, ini ciri-cirinya apa? Oke. Sebab ia Saya tidak lanjutkan ya. akan Sudah saya sebutkan. berkata-kata. Sebab bentar dulu, jangan dipotong dulu. Sebab lihat ya Abang ke sini ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Oke, ini ciri-ciri pertama. Roh kebenaran itu dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kenapa saya rujukkan ke Nabi Muhammad Bang ya? Karena ciri-ciri ini hanya Nabi Muhammad yang ada gitu. Dalam Quran surah An-Najm ya. Di ayat ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak berucap tentang Al-Qur'an itu ya berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Iya, Al-Quran itu tidak lain kecuali yang diwahyukan, yang didengarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu enggak ngomong pakai hawa nafsunya sendiri. Firman Tuhan itu enggak, tapi yang dia pakai, yang dia dengar dari Tuhannya. Makanya kata Yesus, ciri-cirinya ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tuh, ciri satu ya, hanya ada pada Nabi Muhammad. Yang kedua, Yohanes 16 nomor 14-nya, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nih, ciri yang kedua, kata Yesus, roh kebenaran itu ia akan memuliakan Yesus. Mari kita lihat, apakah Islam atau Kristen? Apakah Nabi Muhammad dengan umat Islam yang memuliakan Yesus, atau Kristen gitu? Kita tinjau Bang ya. Kita tinjau. Bentar dikit lagi. Dengarkan dulu, saya belum selesai gitu. Saya belum selesai. Kita tinjau di antara Kristen dengan Islam, yang mana yang lebih memuliakan?
kata Islam gini ya, makanya Bang ya, Yesus atau Nabi Isa itu dia adalah hamba Allah, dia adalah seorang nabi, dia orang yang benar, bukan anak hasil zina, orang tuanya bukan hasil zina. Bentar dulu Bang, saya selesaikan dulu gitu, nanti saya lupa nanti kalau saya ditebang-tebang gitu. Saya menanggapi dulu, nanti baru Pak Ustadz itu kan. Jadi gini. Nanti setelah saya selesai, abang tanggapi gitu. Saya aja terputus akhirnya menyampaikan narasinya, didengar dulu gitu. Pak Ustadz udah baca itu ayat-ayat Quran itu, udah mau bilang bahwa itu merujuk kepada Muhammad. Nah saya bantah itu, gitu Pak Ustadz. Bentar, saya tidak membahas tentang Al-Quran merujuk ke Nabi Muhammad, tidak. Saya membahas itu tentang ciri-ciri yang dikatakan oleh Yesus. Ciri-cirinya seperti apa roh kebenaran itu? Ini yang kita bahas. Ciri pertama tadi sudah saya jelaskan. Ciri pertama, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, ciri kedua, dia akan memuliakan Yesus. Mari kita lihat ya, Islam dan Kristen. Siapa yang memuliakan Yesus? Kata Islam, Yesus itu hamba Allah. Dia orang benar, bukan anak hasil zina. Ibunya bukan seorang pezina. Dia adalah orang yang dilindungi. Dia orang yang tidak sombong. Dia orang yang selamat. Dia tidak mati dibunuh. Dia tidak mati terkutuk di tiang salib. Itu kata Nabi Muhammad. Kata Nabi umat Islam, dan umat Islam juga berkata seperti itu gitu. Coba kalau abang lihat di Kristen. Di Kristen. Bentar Bang, dikit lagi. Coba kita lihat di Kristen. Kalau terima undangan saya, Bang, sebentar Bang, saya menjelaskan itu belum selesai. Anda apa panasan sendiri gitu loh. Saya tidak mau kasih saya berbicara di sini, terus mau puasin Bang, itu Anda yang ada waktu bicaranya, ada waktu saya dengarkan, tapi saya juga tidak akan menebang apa yang Anda sampaikan. Gantian kita ngomong gitu. Kalau satu selesai, baru Anda ngomong, saya dengarkan gitu. Heran saya menjelaskannya saja belum selesai. Untuk membenarkan kitab kita itu Anda masih sudah pakai Anda sudah masih pakai potong, kitab sucinya orang lain. Gimana kalau kita Tidak pernah mau satu orang berdiskusi Kristen yang tabrak-tabrakan membutuhkan suaranya gitu loh, Bang. kitab suci Mau kayak apapun gimana untuk kita? membenarkan. Karena Makanya itu kita satu-satu membuktikan bahwa ngomongnya. Alkitab itu adalah kitab suci orang lain. Itu membuktikan. Nah, sementara kalau Pak Ustadz masih mau memakai kitab suci orang lain Itulah, untuk nggak bisa diskusi, membenarkan Bang, ya. itu. Penjelasan orang ya Bang ya, kita ada waktunya gantian ngomong ya. Kalau saya belum selesai menjelaskan, silakan didengarkan gitu ya. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, lebih baik Anda turun kan gitu. Buat apa diskusi? Nanti setelah giliran Anda mau panjang juga saya akan dengarkan gitu. Kan gitu ya teman-teman cara diskusi. Kalau Anda nggak mau dengarkan, lalu bagaimana Anda mau paham? Kita kan membahas apa? Membahas ciri-ciri yang disampaikan oleh Yesus. Ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Roh kebenaran itu, ya, roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus. Mari kita banding Islam dengan Kristen. Siapa yang memuliakan di antara dua agama ini? Nabi Muhammad mengatakan dia hamba Allah, dia orang benar, bukan anak hasil zina. Orang tuanya tidak berzina, dia keturunan yang baik-baik. Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak mati tersalib, tidak mati terkutuk. Coba kalau di Kristen, ya, dia mengutus firman-Nya yang menjadi manusia. Lalu untuk menebus dosa, dia diseret, diludahi, ditinju, ditombak, terus disalib. Dengan mati terkutuk, dia menebus dosa kita. Ini penghinaan atau apa? Memuliakan? Penghinaan, kawan. Mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib, penghinaan itu. Kalau Islam, dia tidak mati, dia tidak mati terkutuk, dia tidak disalib secara terkutuk. Enggak. Artinya apa? Roh kebenaran itu jelas ciri-cirinya sudah pasti dia mengajarkan tentang Yesus, yaitu tentang
yang mulia-mulia, yang baik-baik tentang Yesus. Bukan menyebut orang mati terkutuk. Kapan warasnya kalian tuh ya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Malam, Mbak. Islam Kristen, Mbak. Kristen. Boleh dibuka dulu kameranya, silahkan. Oh, nggak usah lah. Saya mau cuma nanya Aduh, doang. open kok. Masalahnya diskusinya wajib on cam. Nabi Udah. Turunin dulu. Pasti turunin moderator kalau nggak mau open cam, kan gitu. Silakan Pak moderator, cari ya satu lagi. Oh, cuk. Itu nggak jelas itu Pak moderator, jangan dinaikin itu. Nggak mau buka kamera juga, yang lain. Halo, selamat malam. Malam. Malam Bang Alek. Ya, dari Kristen, Islam atau Katolik? Protestan. Silahkan. Mungkin bisa kita diskusikan judul atau Anda mau bertanya yang lain, silahkan. Nabi Muhammad dalam Alkitab. Di mana itu Bang? Izin. Tadi Abang nggak lihat penjelasan saya? Baru masuk Bang. Oh, baru masuk. Iya. Ya udah. Kalau gitu ya nggak apa-apa ya teman-teman, kita ulang-ulang ya. Kita sampaikan berulang kali kepada kawan-kawan kita yang Kristen ya tentang masalah Nabi Muhammad dalam Alkitab. Nah, gini aja Bang. Coba Abang perhatikan ini ya. Saya akan jabarkan dulu kenapa saya mengambil judul itu. Nih, saya berawal dari Al-Quran saya. Berangkat dari Al-Quran saya, Quran surah 61 ayat ke-6. Ya. Nah, mari kita baca dulu ya Bang ya. Sekali lagi nih ya. Gak apa-apa saya capek. Ya capek, jelas lah dakwah memang capek teman-teman. Ya, As-Saffat ayat 1. As-Saffat ayat surah ke-61 ayat ke-6. Nih, ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Nih, kita lihat terjemahnya ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad." Jadi Nabi Isa atau Yesus menubuatkan kedatangan seorang nabi yang bernama Ahmad, atau yang kita kenal Nabi Muhammad. Nah, berbicara tentang Nabi Isa atau Yesus, itu sejarahnya banyak dalam kitab Kristen. Kita akui. Adakah Yesus mengatakan tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Anda? Nah, sekarang mari kita ke Yohanes 16. Ya, Yohanes 16 nomor 13. Nih Bang, ya. Yohanes 16 nomor 13. Mari kita baca dulu juga ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya, yang akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kata Yesus, setelah Yesus itu akan diutus Tuhan yang namanya Roh kebenaran. Nah, ini kan kitab Abang bahasa Indonesia. Kitab Anda itu kan Anda taunya Yunani dan Ibrani bahasa aslinya, betul gak?
Iya, Bang. Nah, roh kebenaran ini kita ambil saja ya. Kita pakai Google Translate tuh ya. Google Translate Ibrani ke Indonesia. Roh kebenaran. Maka Google akan menerjemahkan Roh Ahmad. Gitu. Gitu, Bang. Oh, gitu, Jadi Bang. kata Yesus di sini ya, kata Yesus di sini, tetapi apabila ia datang, yaitu Ahmad, Roh Ahmad, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Gitu, Bang. Jadi Makanya saya tulis Nabi Muhammad di dalam Alkitab judulnya. Silakan dibantah kalau ada data yang lain. Silakan tanggapi. jadi di atas dasar itu Muhammad dikatakan ada di dalam Alkitab atas dasar kalimat roh kebenaran yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena kan kitab Kristen kita dapat mengetahui Iya, bahasanya Yunani dan Ibrani gitu. ya berarti menurut Pak Ustadz bahwa roh arti dari kata apa tadi dalam bahasa Ibrani itu menunjuk pada Muhammad. Iya, Ahmad. Boleh kita bandingkan, Bang, kalau kita tulis roh Muhammad dalam bahasa Indonesia kita bandingkan dengan dalam bahasa Ibrani, apakah masih sama? Kalau roh Muhammad itu isim fa'il udah, Bang. Kan tadi Pak Ustadz bilang dalam bahasa Ibrani ini roh Muhammad. Nah, kita tulis dalam bahasa Indonesia roh Muhammad, terus kita terjemahkan dalam Ibrani. Coba kita terjemahkan, Bang, roh Muhammad ke bahasa Ibrani, apakah masih sama, Bang, bahasanya? Roh Muhammad. Iya. Nggak ada di situ Nabi Isa atau Yesus mengatakan roh Muhammad, tapi roh Ahmad seperti di Al-Qur'an. Iya, kan Pak Ustadz bilang arti dari rahmat tadi di bahasa Ibrani itu merujuk pada roh Muhammad. Roh Ahmad bukan roh Muhammad. Iya, itu bahasa roh Ibraninya. Ahmad. Iya. Roh Mahdu diartikan sebagai roh Muhammad. Roh Ahmad roh kebenaran diartikan oleh bahasa Ibrani roh Ahmad gitu. Roh Ahmad. Nah, roh Ahmad itu siapa? Roh Ahmad itu siapa? Nah, sekarang mari kita cari roh Ahmad itu siapa. Iya. Yaitu orang yang dinubuatkan oleh Yesus, yaitu ke roh kebenaran. Iya. Tadi kan kata Pak Ustadz mengartikan bahwa roh Ahmad itu yang dimaksud adalah roh Muhammad. Kan begitu? Roh Nabi Muhammad. Coba ketik lagi, Bang. Roh Muhammad itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Apakah masih sama? Bukan kita ketik roh Muhammadnya, tapi roh Ahmadnya kita ketik. Ya sama kan, aja tetap bolak-balik. Kesimpulannya Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa ini artinya roh Muhammad. Nah, ayo bandingkan roh Muhammad itu dalam bahasa Indonesia, kita artikan kembali ke bahasa Ibrani, apakah masih sama rahmat artinya atau tidak? Iya. Ini kan saya sudah bilang ya, bukan roh Muhammad, tapi roh Ahmad. Ya, roh Ahmad itu siapa? Roh kebenaran, roh Ahmad. Iya. Nah, Pak Ustadz artikan rahmat itu siapa? Ahmad ini siapa? Yang dinubuatkan Yesus. Iya, siapa itu? Roh kebenaran. Iya, betul, roh kebenaran. Diambil dari ini. Nah, roh kebenaran. Terus Muhammadnya di mana? Oke. Nah, kalau kita lihat roh kebenaran, bahasa Ibraninya kan roh Ahmad. Ya. Oke. Sekarang mari kita lihat ciri-cirinya. Iya. Kan gitu. Merujuk ke siapa? Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya. Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu akan dikatakannya. Nabi Muhammad mendengarkan firman Tuhan, lalu dia mengatakan kepada kaumnya, dan ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang kepadamu. Nah, itu siapa? Ya jelas Nabi Muhammad. Nah, coba ketik Bang, Nabi Muhammad memberitakan tentang masalah Yesus yang akan turun kedua kalinya. Iya, paham Bang. Paham Pak Ustadz, paham. Makanya saya bilang, Pak Ustadz kan mengatakan tadi bahwa arti dari rahmat dari bahasa Ibrani itu adalah Muhammad yang dimaksud. Coba tulis. Roh Ahmad itu kan siapa? Muhammad kan? Iya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Coba ketik dalam bahasa Indonesia roh Muhammad itu apakah masih sama artinya dalam bahasa Ibrani rahmat? Di sini nggak ada roh Muhammad. Iya, makanya rahmat itu Bang artinya roh kebenaran bukan Muhammad. Iya,
Kalau Anda mau bolak-balik roh Ahmad bahasa Indonesia, roh Ahmad, ya tetap aja juga roh kebenaran dibahasakan Ibrani. Saya kembali kepada kesimpulan Pak Ustadz yang mengatakan rahmat itu adalah roh Nabi, roh Muhammad. Nah, Iya, roh Ahmad itu adalah roh Nabi nah Muhammad. kita bandingkan roh Muhammad itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam Ibrani, apakah masih sama dengan arti dalam Ibrani rahmat? Ya ini, roh Ahmad ini roh kebenaran. Iya, betul Pak Ya, iya. Ustadz. Betul, rahmat itu kan roh kebenaran, tapi Pak Oh, Ustadz menyimpulkan rahmat itu Nabi Muhammad. Nah, Bang, coba ketik di bahasanya situ roh- roh bahasanya Muhammad. roh Apakah Ahmad, sama ya. artinya dalam bahasa Ibrani rahmat atau bukan? Kalau berbeda, berarti rahmat itu tetap memang artinya roh kebenaran, bukan merujuk kepada Nabi Muhammad. Seperti Roh itu. Ahmad ya. Nih, roh Ahmad adalah roh kebenaran. Betul. Nggak ada di sini dikatakan roh Muhammad, nggak ada. Iya, betul. Kalau roh kebenaran ya itu, bukan Muhammad. Ya, roh Ahmad ya adalah roh kebenaran. Betul. Siapa roh Ahmad ini? Ah. Mari kita terjemahkan ke bahasa Arabnya tadi. Mm. Ahmad siapa? Nabi Muhammad. Iya. Iya. Ah. Coba Bang, coba ketiklah Nabi Muhammad dalam bahasa Ibrani. Apakah artinya sama? Nah, dalam bahasa Ibrani-nya Ahmad, bukan Muhammad. Coba ketik Bang. Muhammad dalam bahasa Ibrani. Apakah rahmat tulisannya Bang? Kalaunya Ahmad ada Mahmadim, coba Bang, ada Ahmad, Ibrani, Ahmad, Bang. Mahmadim. Coba ketik bahasa Indonesia Muhammad. Apakah terjemahnya Hamad atau bukan Bang? Saya nggak bicara roh Muhammad bahasa Indonesia, enggak. Saya bicara Yohanes 16 nomor 13. Iya Bang. Kan Abang menyimpulkan bahwa roh kebenaran yang dimaksud itu adalah Muhammad. Dalam bahasa Ibrani rahmat. Nah, dalam bahasa Ibrani adalah Ahmad. Coba Terus, ketik Bang, nama Muhammad dalam bahasa Ibrani apakah sama? nama Muhammad ini Anda dapat dari mana? Ya? Tulisan siapa yang mau kita ambil? Tulisan Yohanes kah? Iya, enggak, kesimpulan Pak Ustadz. Karena kan Pak Ustadz menyimpulkan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad. Oh iya, betul. Karena artinya, sesuai ciri-cirinya. Ya? Sesuai ciri-ciri yang dikatakan Oke, Yesus, itu menurut sesuai ya, dengan penerjemahan dari kosakata Yesus. betul, Pak Ustadz dengan ciri-ciri itu beranggapan bahwa yang diartikan dalam bahasa Ibrani itu adalah Muhammad. Nah, coba ketik Muhammad dalam bahasa Indonesia ke Ibrani, apakah sama dengan Ahmad di situ? Jadi bahasa Ibraninya nih roh kebenaran, roh Ahmad. Nah, roh Muhammad itu siapa? Muhammad. Iya. Itu Muhammad. Roh Ahmad ini siapa yang dimaksud? Ya Nabi Muhammad tuh. Coba ketik Bang. Muhammad, apakah Ahmad tertulis di situ? Nih, Ahmad. Tetap roh kebenaran. Coba Bang, tulis dalam bahasa Indonesia Muhammad, apakah sama Mau tulisannya? Anda bolak-balik sama dia. Enggak Bang. Muhammad aja. Bagaimana tulisan Muhammad Bang dalam bahasa Indonesia? Apakah sama dalam bahasa Ibrani? Namanya kan Ahmad. Kenapa jadi Muhammad namanya? Namanya Ahmad nih. Iya Bang. Coba Bang ketik itu dalam bahasa Arab Bang. Itu dalam bahasa Arab. Coba kita Namanya bahasa Ahmad ini diambil. Namanya Ahmad diambil dari roh kebenaran. Beda, Bang. Kita ambil kosakata kesimpulan Pak bahasa Indonesia. kesimpulan Pak Ustadz ya. berbeda. Kesimpulan Pak Ustadz Kita berbeda. ambil roh kebenaran bahasa Indonesia. Kita terjemahkan. Udah ketik bahasa aja Bang. aslinya. Ketik aja Muhammad Roh dalam Ahmad. bahasa Indonesia ke terjemahan Ibrani. Apakah sama Hamad tulisannya apa Ahmad? Anda dapat Muhammad itu dari mana? Tulisan siapa? Yohanes kah atau siapa? Itu kan Bingung saya. Saya kembali ke kesimpulan Pak Ustadz. Kesimpulan Pak Ustadz bahwa roh kebenaran yang dimaksud dalam Yohanes itu adalah Muhammad. Sebagaimana ditulis dalam bahasa Ibrani Ahmad. Nah, sekarang itu tulis dalam bahasa Indonesia Ahmad, apakah masih Ahmad. sama? Roh Ahmad itu memang betul Nabi Muhammad sesuai ini. Terus? Iya, makanya saya bilang Bang, coba ketik Muhammad dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dalam Ibrani. Enggak ada bahasa Ibraninya Muhammad, enggak ada. Ini kenapa roh kebenaran Enggak ini? ada bahasa Ibraninya adanya Ahmad. Iya. Nggak ada Muhammad, enggak ada. Kan di situ Abang mengatakan bahasa Ibrani dari roh kebenaran adalah menyinggung Muhammad. Ahmad, ya. Muhammad, ya kan? Ahmad. Berarti kesimpulan Pak Ustadz bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad. Nah, coba kita ketik kata Muhammad dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, apakah masih sama?
nggak ada kata Muhammad itu dapat Anda dapat dari mana? Itu kan kesimpulan Pak Ustadz. Kesimpulan Pak Ustadz beranggapan. Kata Bisa Muhammad saya jelaskan dulu Pak Ustadz. Bentar. Karena layar Pak Ustadz ini kesana Muhammad kemari. ini diambil Layar Pak Ustadz dari kesana bahasa kemari. Arab, ya. Dari bahasa Arab Nabi Muhammad, Ahmad dari kata Hamada, Ahmad gitu. Iya. Ahmad, Hamada. Jadi yang Iya. dimaksud Ahmad di sini adalah Nabi Muhammad, betul. Lah terus Anda mau menulis di sini Nabi Muhammad bahasa Indonesia. Ini Enggak, maksudnya tulis Anda ngambil dari mana Nabi Muhammad itu? enggak, tulis aja di situ kata Muhammad. Apakah dalam bahasa Ibrani sama dengan Ahmad di situ? Karena kesimpulan Pak Ustadz, Ahmad ini adalah Muhammad. Enggak ada bahasa Ibrani Muhammad, udah saya bilang. Lah terus kenapa ambil kesimpulan dari Rahmat itu bahasa adalah Ibraninya Muhammad? Roh Ahmad adanya, bukan Muhammad, tapi Ibraninya adanya Ahmad. Paham? Iya, paham. Itu kan kesimpulan Pak Ustadz mengatakan dalam Ini bahasa bukan Ibrani kesimpulan saya. Ini terjemahan dari Google. Iya, paham Pak Ustadz. Paham. Pak Ustadz kan mengatakan roh kebenaran yang ada dalam Yohanes itu menyinggung kata Muhammad. Nah, makanya Pak Ustadz terjemahkan dalam bahasa Ibrani muncul rahmah. Ini Ibraninya. Iya, rahmat. Kebenaran bahasa Rahmat itu Indonesianya. siapa? Roh Ahmad, roh kebenaran bahasa Indonesianya. Betul, tapi kenapa kesimpulan Pak Ustadz itu mau menunjuk Muhammad? Kalau merujuk ke kita Muhammad, ya. ketik kata Muhammad berbeda lagi Pak Ustadz bahasa dalam Karena bahasa roh Ahmad Ibrani. ini, Jadi nggak roh sama. Ahmad Jadi ini jangan dalam bahasa disama-samakan. Ibrani, ya, Jangan disama-samakan. diambil dari Al-Quran tadi. Roh Ahmad ini diambil dari Quran, ya, Quran. Terus kita lihat dalam bahasa Ibraninya Ahmad itu apa? Oke, Ibraninya Ahmad oke, roh kebenaran. begini. Oke, Roh begini. kebenaran ini, ya, roh kebenaran ini ada diucapkan oleh Yesus. Tuh. Iya Pak Ustadz, saya paham maksud Pak Ustadz. Pak Ustadz kan menganggap bahwa roh kebenaran yang ada dalam Alkitab itu yang diutus adalah Nabi Muhammad. Kenapa Pak Ustadz mengatakan itu adalah Nabi Muhammad? Karena dalam artian roh kebenaran ke bahasa Ibrani itu menyinggung bahasa atau penekanan bahasanya seperti menyebutkan nama Muhammad, rahmat, ya kan? Sehingga Pak Ustadz menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud rahmat ini adalah roh Muhammad atau Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu saya mengatakan kalau kesimpulan dari Pak Ustadz mengatakan bahwa dari arti roh kebenaran itu dalam bahasa Ibrani rahmat adalah Muhammad, apakah Muhammad ketika diartikan dalam bahasa Ibrani kata Muhammad ini dalam bahasa, apakah masih sama rahmat atau tidak? Kalau sama dengan kata rahmat, Roh kebenarannya berarti tetap roh Ahmad. Iya, makanya saya bilang ketik dalam bahasa Indonesia di situ Muhammad dan artikan dalam bahasa Ibrani, apakah masih sama? Enggak Sama. ada tekstual yang kita bahas tuh Muhammad, enggak ada. Ya berarti tidak ada Ini Muhammad dalam perhatikan Alkitab. teksnya nih, yang kita bahas teksnya ya, teksnya Ahmad. Iya, Teksnya betul, Ahmad. betul. Teksnya roh kebenaran, ya. Tuh roh kebenaran. Teks Ahmad. Lalu ngapain Anda bahas teks Muhammad? Kan Pak Ustadz katakan Nabi Muhammad ada dalam Alkitab. Enggak ada teks Muhammad kita bahas. Yang kita bahas tuh teks Ahmad, bukan teks Muhammad. Iya, betul Pak Ustadz. Pak Ustadz kan katakan tadi mengambil kesimpulan. Belajar dulu Bang, nggak ada Ibrani itu Muhammad. Berarti nggak bisa dikatakan Muhammad ada dalam Alkitab. Nggak bisa Jadi Bang. Muhammad nggak ada. Nggak yang nyambung. ada Ahmad itu Muhammad menurut Ibrani gitu. Ya. Lalu diarabkan, ini kan udah jelaskan diarabkannya ya teman-teman. Diarabkannya Ahmad itu apa? Muhammad ditunjukkan dari tadi berulang-ulang gitu loh ya. Yang namanya Ahmad tuh ya, Ahmad Nabi Muhammad berulang-ulang saya tunjukkan ini gitu. Ahmad itu adalah Nabi Muhammad gitu, berulang-ulang ya. Dia muter kemana-mana. Jadi bahasa Ibraninya Ahmad ya, bahasa Arabnya tuh Muhammad. Dari kosakata apa? Hamada gitu.
memang terlalu fakta yang sangat menyakitkan gitu ya. Sungguh ya. Lalu dia mau membawa saya tulis bahasa Indonesianya Muhammad. Siapa yang bahas teks Muhammad? Nggak ada. Yang kita bahas itu teks Ahmad, bukan teks Muhammad gitu. Bedain. Aduh. Makanya kebanyakan ngeyel gitu.